Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, Bu. Kok kurang semangat? Coba semangat, kita masih pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat pagi-pagi kan kita harus semangat. Oke baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Minta kita kelas memimpin doanya. Udah siap, Kak? Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, terima kasih kepada kelas kita yang sudah membantu untuk memimpin doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama berusaha, semoga pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Nah, sebelum kita ke materi, kita absen dulu ya. Kita absen dulu, kira-kira ada yang sudah hadir. Mulai dari Adelia Dwi Pratiwi, Amila, Pita Zakia, Zaskia Anita Awel, Chelsea Olivia S. Hadir semua ya? Yuk hadir semua. Oke. Nah, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, bagaimana kalau kita kembali menggunakan iyo-iyo ya? Boleh? Masih ingat iyo-iyonya? Masih. Nah, coba berdiri dulu. Kita mengamalkan iyo-iyo itu baru kita masuk. Nah, coba tepuk. Nah, tepuk matematika. Menghitung, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan dulu. Nah, sebelum ke materi, berarti kita kembali mundur dulu sebelakang tentang materi sebelumnya. Sebelumnya kita juga sudah pernah bahas tentang persamaan lingkarannya. Ada bentuk apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan dengan persamaan lingkaran. Bagaimana bentuk dari lingkaran. Coba siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Bagaimana bentuk dari lingkaran? Nah, coba. Bentuk standar persamaan lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan dengan persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Bagus sekali. Kita lihat terus. Nah, terus persamaan. Bagaimana apa yang dimaksud dengan persamaan? Bagi kita. Rizka, coba. Persamaan lingkaran adalah tempat kedudukan titik X dan Y yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Bagus. Lihat semua. Nah, kita kegiatan ini sini ya. Dari sini ada bentuk dari tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini ada deskripsi pencapaian 3 aspek. Ya, ada deskripsi pencapaian 3 aspek. Ada yang pertama aspek pengetahuan, terus yang kedua tentang keterampilan, baru berikutnya tentang sikap ya. Terus bentuk dari teknik penilaian. Teknik penilaian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap ya. Dari penilaian sikap. Nah, ini bentuk dari materi kita. Ini ada lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ada bentuk tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik jarak yang sama. Itu disebut jari-jari ya.
jari-jari, dan adalah bentuk dari persama lingkaran. Yang sebelumnya juga sudah kita pelajari, dia nggak jauh beda dari materi sebelumnya. Nah, di sini ada pusat O yaitu 0,0. Terus bentuk rumusnya E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat. Dikatakan sebagai jari-jari ya. Nah, ini ada soal contoh yang ketiga. Contoh 3 Ibu ambil di sini. Pusat dari jari-jari lingkaran itu ada E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Terus di mana R-nya di sini? Di mana R-nya di sini sama dengan 4 ya. Ini sama dengan 4. Berarti kita mencari berapa kali berapa ya hasilnya sebenarnya? 16 ya. Juga yang nomor 2-nya 2/1/4. Caranya sama. Juga nggak jauh beda dari LKPD kita nanti. Nanti kalian mengerjakan LKPD kerja peserta didik. Ini ada bentuk petunjuknya. Nah, bentuk petunjuknya di sini cara penulisannya isilah identitas kelompok secara lengkap. Terus cermati pembahasan yang diberikan. Berarti kalian mencermati apa yang mau dibahas nanti kelompoknya ya. Terus selesaikan setiap pertanyaan atau soal secara berkelompok. Ini ada bentuk soal berarti yang kalian kerjakan. Ini berarti mencari panjang TU. Panjang TU-nya berapa dari grafik lingkaran ya. Sebelahnya ada grafik lingkaran yang berpusat di titik A, B. Untuk kalian mencari panjang TU-nya berapa, panjang SU-nya berapa, nanti baru kita kuadratkan. Nah, ini yang terakhir nanti ada kesimpulan. Kesimpulan maksudnya di sini kelompok kalian nanti kan dibagi 4 ya, dibagi 4 kelompok. Terus kesimpulannya ada 3. Nah, ini nanti berarti kalian berembut nanti Bu tinggal pilih kelompok yang mana yang bisa menjawab. Misalnya kelompok 1 menjawab soal yang nomor 2, atau kelompok 2 menjawab soal yang nomor 3. Berarti dari soal 1 sampai 3 kelompoknya ada 4, semuanya harus ada kesimpulan ya. Yang di bawahnya ini ada latihan soal. Ini bentuk dari tugas individunya TPR untuk kamu nanti di rumah setelah selesai diskusi LKPD kita nanti ya. Nah, kira-kira yang mau ditanyakan ini kira-kira yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita langsung ke bagi kelompok ya. Kelompok kita ada jumlahnya ada 18, sudah ada 18. Berarti ada yang 2 kelompok 4, ada yang 2 kelompok lagi 5. Nah, ini Ibu sebutkan nama kelompoknya. Ibu langsung duduk mengikuti kelompok yang Ibu sebutkan ya. Kelompok 1, Yasika, Renata, Anila, Zaskia, Adel. Kelompok 1. Kelompok 2, Rizka, Naila Patricia, Naila Putri, Sita dan Putri. Kelompok 3-nya Munira, Gracia, Naila dan Naisa.
simbol 5. Nah, sudah semuanya dijawab. Gambar RPPD-nya sudah selesai semua jawab. Udah, kita langsung mulai. Sudah jam 9, Nah, untuk kelompok pertama kira-kira siapa? Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, berapa? Kelompok 1 maju. Kelompok 1. Soalnya, pernahkah kalian berkunjung ke kota Pontianak? Pernahkah kalian berwisata ke Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa merupakan salah satu wisata yang terletak di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan ikon wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Bentuk Tugu Katulistiwa terdiri dari 4 buah tonggak dan lingkaran dan anak panah. Agar tubuh terlihat profesional, maka kita perlu menentukan diameter lingkaran tersebut. Pada ujung tubuh terdapat satu lingkaran yang saling berpotongan. Bisa kalian lihat bahwa tubuh katulistiwa tersebut menggunakan konsep analitika lingkaran. Untuk lebih memahaminya, mari kita diskusikan tentang PDB yang kami ambil dan yang kami diskusikan bersama, yaitu tentang penggunaan lingkaran. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya coba kalian dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, coba kalian menentukan contoh yang lainnya. Baik, di sini kami ambil dua contoh, yaitu desain arsitektur dan teknik mesin. Yang di dalamnya ada persamaan lingkaran, yaitu dua analitika lingkaran. Kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu desain arsitektur. Banyak bangunan yang memiliki aluminium melingkar seperti kubah atau bukit. Dalam merancang kubah ini, prinsip analitika lingkaran digunakan untuk memastikan bahwa bentuknya profesional dan stabil. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4, apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas pertanyaan dengan jawaban kalian. Selanjutnya yang teknik mesin.
Dalam pembuatan roda gigi, konsep lingkaran digunakan untuk memperkecil jarak antar gigi dan diameter. Lingkaran luar dan dalam roda gigi agar dapat terfungsi dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah teman-teman semua, sekian yang kami presentasikan. Terima kasih untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang sudah bertanya dan menambahkan. Kami tutup. Jika ada kesalahan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berapa kelompok? Nah, penampilan yang kebijakan dari kelompok 1, penampilan sifat sama kita. Kita langsung aja ke kelompok berikutnya, kelompok berapa nih mau tampil? Tiga. Nah, silakan kemudian. Kami kelompok dan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih waktu diberikan. Kami akan membaca hasil kerja kelompok kami, yaitu kesamaan lingkaran yang berkisar dari titik A, B, dan dari R. Jawaban dari hasil kerja kami, ada pertanyaan atau saran kelompok kami? Kami dari kelompok 2 ini menanyakan tentang coba kalian jelaskan secara Pada karakteristik tiga suku ini, pertama-tama mari kita pilih satu panjang TU sama dengan R. Dalam konteks soal itu adalah dari lingkaran dan panjangnya disimbolkan sebagai R. Panjang RU sama dengan akar ST kuadrat kurang TU kuadrat, karena STU adalah segitiga suku dan kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Panjang SU dapat dihitung dengan menggunakan kuadrat panjang TU dan panjang ST dan hasilnya diakarkan. ST kuadrat sama dengan SU kuadrat ditambah TU kuadrat. Ini adalah penerapan langsung dari teorema Pythagoras. Ada segitiga suku S. Menurut teorema ini, kuadrat panjang sisi miring SD sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya, SU dan TU. Jadi secara keseluruhan hasil diskusi kami tadi bersamaan lingkaran dengan pusat titik A dan B dan berdari dari R dalam konteks segitiga suku STU. Pertamanya adalah ST kuadrat sama dengan SU kuadrat dan TU kuadrat dengan penjelasan bahwa panjang itu dihitung sebagai akar ST kuadrat dikurang TU kuadrat dan panjang TU adalah R. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Terima kasih kelompok 2, terima kasih semuanya yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Baik teman-teman, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus untuk kelompok. Nah,
penampilan yang bagus dan tanggapan yang bagus dari guru semuanya ya. Langsung kelompok berikutnya kelompok belakang yang akan tampil berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini karena akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran yang berkisar 0,0 dan kejar jari R. Di sini saya sebagai moderator, Delsia dan anggota kelompok. Kami akan menjelaskan materi tersebut. Perhatikan segitiga OA satu di samping. Panjang OA sama dengan L, panjang OA satu sama dengan X, panjang A sama dengan Y. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh OA kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kesimpulannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Baik teman-teman semua, inilah hasil kerja kelompok kami. Kalau ada masukan atau pertanyaan silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaan kami adalah, coba kalian jelaskan secara mendetail permasalahan kelompok kalian. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba kalian jelaskan dari kesamaan di atas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan dari persamaan di atas. A sama dengan min 2A karena koefisiennya X dalam bentuk umum adalah min 2A. B sama dengan min 2B karena koefisien Y dalam bentuk umum adalah min 2B. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Karena konstanta dalam bentuk adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Dari persamaan di atas diperoleh A sama dengan min A per 2 karena dalam bentuk umum X kurang A kuadrat. A adalah koordinat X dari pusat lingkaran. B sama dengan min B per 2 karena dalam bentuk umum X kurang B kuadrat. B adalah koordinat Y dari pusat lingkaran. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Karena F kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Baik, terima kasih semuanya. Kami akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah tampil semuanya, kita berikan untuk kelompok 4 dan untuk ilmuwan. Dan sebelum kita ada di bawah lembaran LKPD yang kesimpulannya kan, ada kesimpulan dari tempat pelatihan LKPD-nya. Itu langsung di depan juga ada yang ditampilkan yang kesimpulannya. Nah, yang seperti yang Ibu sampaikan di waktu
pertama tadi ada 3 soal. Terus udah yang bukan saya kan bentuk jawabannya. Nah, kira-kira soal yang pertama, apabila pusat di titik O 0,0 dan dari F, maka persamaan lingkarannya adalah kelompok berapa? Yang mau lihat yang nomor 1? Nomor 2 Bu. Nomor 2 apa jawabannya? Nomor 1 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini disebut sebagai lingkaran standar dengan pusat di titik asal 0,0 dan dari r. Nah, bagus dari kelompok 2, dari kelompok 2 bagus. Selanjutnya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 siapa yang sudah mencari jawabannya tadi? Tadi kan Ibu minta semuanya sudah ada jawabannya. Ini karena kelompoknya ada 4, soalnya ada 3. Jadi siapa yang mau menjawab? Kelompok nomor 1 coba. X dalam kurung X kurangan A kuadrat ditambah Y kurangan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini A dan B kuadrat pusat lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, bagus. Dari mana? Nomor berapa yang menjawab? Nomor 3? Nomor 4 ya? Nah, nomor berapa? Yang duluan coba, nomor kali. Maka diperoleh pusat lingkaran dapat ditentukan menggunakan rumus min A per 2, min B per 2. Dan jari-jari lingkarannya adalah akar A per 4 kuadrat ditambah B kuadrat per 4 min C. Rumus ini memanfaatkan parameter A, B, dan C dari persamaan lingkaran umum. Nah, balik ke Nah, kita diskusi sudah selesai, terus ada kesimpulan 3 soal juga sudah dijawab. Terus ini untuk tugas kamu di rumah ya. Kan ada di rumah RKPD tuh di bawah kesimpulan. Nah, ini ada latihan soal. Ini nanti kukirimkan di grup WhatsApp ya. Kukirimkan nanti lembar jawabannya kalian kirim langsung ke Ibu Jafri. Sudah berbentuk PDF ya, sudah berbentuk PDF. Ini ada yang mau ditanyakan untuk tugas di rumah ini? Itu dikumpulkannya ya. Itu besok Kamis itu besok terakhir yang 9.00 nanti kamu kirim di WA Ibu langsung sudah berbentuk PDF ya. Nah, terus untuk materi minggu depan kita masih lingkaran, masih ke materi lingkaran, tapi sudah di bagian kedudukan lingkaran ya, sudah di bagian kedudukan lingkaran. Nah, sebelum kita akhiri, aku tanya dulu bagaimana dengan pembelajaran kita di pagi ini? Menyenangkan. Terima kasih. Oke. Akhir kata kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.